Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau melakukan penggantian rantai keteng di motor Honda Repo atau Honda Blade dengan kode mesin KWB ya. Ini untuk Repo atau Blade awal. Nah, pertama teman-teman turunkan dulu olinya biar nggak tumpah ya, pakai kunci 17 sudah saya turunkan. Lalu untuk membuka blok bagian kiri teman-teman gunakan kunci T8. Kunci T8. Alasan diganti untuk rantai keteng itu biasanya ada suara kasar bagian blok kiri ya. Sebelah sini ada suara kasar, suara gemerincing, biasanya diakibatkan oleh rantai keteng yang sudah kendor dan rol ketengnya yang sudah aus. Nah, kalau sudah seperti itu usahakan ganti rantai keteng, jangan sampai dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti akan kena ke bagian gigi pompa oli. Nah, olinya nggak tumpah karena sudah kita turunkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi aman. Nah, lalu untuk bagian depannya kita membutuhkan kunci 10, bisa kunci ring atau kunci shock ya. Saya di sini pakai kunci ring saja. Nah, ini harus dibuka untuk membuka bagian gigi sintriknya. Set. Nah, untuk membuka baut sintrik kita gunakan kunci T8. Teman-teman cari baut 10 atau baut 12 ya, sekitar 2 cm. Di pik ini diganjalkan ke sini ke bagian as persenelang. Set. Nah. Ya. Lalu di sini ada kunci 10, ada baut 10. Teman-teman bisa pakai kunci shock atau kunci 10, kunci ring 10 ya. Nah, ini baut ke bagian rol keteng besar. Kalau sudah lepas, ini cabut dulu. Kita lanjut membuka bagian magnet. Untuk membuka magnet terlebih dahulu kita buka mur 17. Mur 14 namanya. Mur 14 ya, bukan 17. Kalau blade itu mur 14. Tahankan juga seperti tadi, pakai baut 12 atau baut 10 sekitar 2 cm. Tahankan dari pik magnet ke bagian as persenelang seperti ini. Untuk trackernya teman-teman bisa menggunakan tracker Honda Grand atau Honda Supra ya. Trackernya sama. Maaf ya teman-teman, untuk proses membuka magnet ini videonya terpotong, jadi nggak kerekod ya. Saya lupa ngeklik. Tapi kalau untuk proses pemasangannya full ya, bisa teman-teman simak untuk proses pemasangannya, pemasangan rantai keteng. Tapi kalau untuk bagian membuka bagian magnet dan mencabut rantai keteng saya nggak kerekod ya. Tapi untuk membuka magnet itu saya pakai tracker grip on nomor 4. Tapi intinya kalau untuk tracker
repo itu teman-teman bisa pakai tracker untuk Honda Grand, Honda Supra, atau Honda tipe Honda C100 sama ya kalau untuk trackernya. Lalu setelah membuka bagian magnet, di bagian belakangnya ada dudukan roller yang kecil, itu pakai kunci 12 teman-teman buka. Yang sebelumnya ada penunjuk tensioner yang di bawah blok mesin bagian kiri ya, di bawah ya, menggunakan kunci 14. Teman-teman buka dulu pakai kunci shock 14, buka. Lalu di belakang magnet pakai bau 12 itu teman-teman boleh dibuka untuk membuka bagian dudukan roll keteng yang kecil. Nah, lalu kalau sudah seperti itu teman-teman bisa mencabut rantai ketengnya sekaligus ya, sama roll keteng yang ada di bagian dalam itu. Bisa teman-teman cabut ke depan atau ke belakang ya, ke belakang yang ke belakang magnet. Nah, bisa dicabut lewat situ atau dicabut lewat ditarik ke depan ke bagian boring. Untuk proses membukanya sampai di situ, dan teman-teman bisa lanjut ke proses pemasangannya. Teman-teman silakan lanjut ke pemasangan ya. Lanjut ke pemasangan, masukkan rantai dari belakang sini. Ini nggak usah ditop-topkan ya kalau untuk pemasangannya dulu, nanti terakhir untuk pengetopan. Masukkan dulu rantainya. Sudah ya, lalu dimasukkan ke bagian giginya. Lalu disusul untuk pemasangan roll keteng yang bagian roll keteng yang besar. Bisa dari belakang, bisa dari depan. Kalau saya dari depan aja ya. Nah, masukkan dari sini. Lalu paskan lubang ini kan untuk bau dudukan roll keteng. Nah, bautnya khusus seperti ini, ada ring tembaganya juga. Nah, masuk sini. Tuh, di bagian dalamnya ada rollnya ya, udah masuk rollnya ya. Kencangkan pakai kunci 10. Lihat? Entos? Tadi pareman tadi. Hilap sudah tadi pareman. Pakai kunci 10 ya. Set. Nah, lalu kita pasangkan ini untuk roll keteng yang kecil ya. Pasangkan seperti ini. Nah, dudukannya di sini. Ini untuk bautnya pakai baut 12. Jangan lupa bosnya. Dibalik. Nah, ini ya. Kencangkan pakai kunci T12. Langsung dikencangkan saja. Set. Nah, sebelum memasangkan tensioner ya, tensioner bagian bawah, kita topkan dulu ini apa, kruk asnya. Untuk mengetopkan piston, untuk menentukan piston di bagian atas, kita bisa lihat dari bagian kruk as ya. Kita putar ke depan. Nah, ini kan ada dudukan spin magnet. Nah, dudukan spin magnet ini majukan ke depan. Kalau hitungan derajat itu, kalau vertikal horizontal itu sekitar 45 derajat ya. Nah, dari sini ke sini 45 derajat. Kalau ini lurus ke depan, dipastikan bagian piston ada di bagian TMA atau titik mati atas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasangkan dulu bagian sintrik. Kita topkan dulu ya, noken asnya dalam posisi
kedua klep sedang tertutup. Nah, kita pasangkan baut 8, ini baut sintrik kita pasangkan biar gampang kita putar. Ini karena belum top, saya topkan dulu ya. Saya posisikan kedua klepnya sedang posisi tertutup. Nah, cara menentukan atau melihat kedua klep tertutup itu bisa secara apa namanya? Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi si jarak mainnya itu nah seperti ini. Agak leluasa ya. Kalau nggak leluasa berarti salah satu klep ada yang terbuka. Nah, atau bisa dilihat ya, karena ini kan ada dudukan gigi sintrik. Nah, ada centilan seperti ini. Nah, centilan seperti ini posisinya maju ke depan. Nah, ini bisa dipastikan kedua klep tertutup. Kita buka bautnya dulu. Ini pistonnya balik, ini kurang ke depan ya. Kita topkan dulu pistonnya. Lurus ke sini ya. Untuk dudukan sepi magnet. Untuk gigi sintriknya, iya ya, yang ada titik ini menuju ke depan, arah depan, dan ini alur-alur ini, yang ada alur ini harus sejajar dengan blok sini ya. Ini kenapa penonjoknya dipasang di belakangan, karena agar si ketangnya ini tidak tertekan oleh penonjok. Jadi kita bisa leluasa memasangkan gigi sintriknya. Nah, yang ada titiknya sekali lagi diposisikan ada di depan. Kurang terlalu depan. Nah, cukup ya, ini lurus. Ini kalau kita tarik penggaris ini si dudukan sepi magnet sama ini lurus ya, berarti ini sudah pas, timingnya sudah pas. Nanti waktu motor dihidupkan bisa langsung hidup tanpa klep dan piston, tanpa beradu ya. Aman, sudah aman. Kita pasangkan dulu bautnya, tapi jangan dulu dikencangkan. Nanti untuk pengencangan setelah pemasangan bagian magnet. Nah, asal masang dulu ya. Asal masang dulu. Nah, lanjut kita pasangkan itenosin kan itu, Jang? Bos. Hah? Dia apa nonjokin gitu. Nah, ini fungsinya untuk menonjok rol keteng ya, dudukan rol keteng. Nah, ini untuk menonjok, jadi ini mengatur. Karena ini otomatis pakai pakai per. Jadi kalau rantainya udah aus, nah ini kalau udah kendor jadi secara otomatis tertekan oleh per ini, dan ini sebagai penonjoknya. Jadi kita masukkan dari bawah. Lalu disusul ini nih pernya. Nah, jadi nonjok ya ke bagian dudukan rol kecil, dan ini baut khusus pasangkan di bawah. Kencangkan pakai kunci sok 14. Langsung kencangkan saja ya. Ini sudah. Kita lanjut memasangkan. Setelah lahar lenyerannya terpasang, kita langsung pasangkan ya. Ini ada alur sini, ada alur buat sepi magnet. Nah, kita pasangkan tepat di bagian sepi magnetnya. Nah,
Kita kencangkan dengan lupa ringnya. Nah, untuk mengencangkan ya pakai kunci sok dan menahannya seperti biasa kita pakai baut 10 atau baut 12 yang panjangnya sekitar 2 cm ya. Ganjalkan di sini. Nah, ada piknya di sini. Ganjalkan lalu kencangkan. Ganjalkan, kencangkan. Set. Sip ya. Nah, sudah. Lanjut kita kencangkan bagian mur sintrik. Kencangkan pakai kunci T8, ditahan untuk ini ya. Di sini. Nah, seperti ini, tahan. Seperti kita tadi mengencangkan mur magnet, kita tahankan juga untuk mengencangkan baut sintrik. Sip. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menutup, tapi jangan lupa gigi starternya jangan sampai ketinggalan ya. Gigi yang besar, yang lebih kecil diameternya ada di bagian dalam. Nah, seperti ini. Ini bosnya. Ini berhubung perpaknya masih bagus, masih layak pakai, kita langsung pasangkan saja bagian blok magnetnya ya. Tinggal pasangkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah terpasang, teman-teman tinggal menutup bagian headnya, lalu masukkan oli dan motor bisa teman-teman hidupkan. Nah, ini sampai di sini dulu ya untuk tutorial cara mengganti rantai keteng di Honda Blade seri mesin KWB. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.